Bapak Ibu jemaat sekalian, kita akan memasuki ibadah pada pagi hari ini. Kita persiapkan hati kita dan kita bangkit berdiri. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan dari PKJ 27 bait 1 dan 2. Jemaat sekalian, mari kita masuki kebaktian kita dengan mendasarkan diri bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih, karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, nas pembimbing untuk ibadah kita pada pagi hari ini akan diambil dari Injil Markus pasal pertama ayatnya yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Mari kita sambut nas pembimbing ini dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 383. Yesus Kristus
Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa, seperti domba yang sesat, yang berjalan menurut keinginan kami sendiri. Kami tidak patuh terhadap suara-Mu. Kami tidak berbuat apa yang seharusnya kami perbuat, tetapi kami melakukan apa yang Tuhan larang. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu, tetapi kami tahu ya Bapa yang penyayang, bahwa Engkau tidak menghendaki kematian orang berdosa, tetapi supaya ia bertobat dan hidup. Sebab itu dengan percaya kepada Yesus Kristus, Gembala yang baik, yang telah menyerahkan nyawanya pengganti segala domba, kami berseru dan memohon kepadamu demi namanya. Ampunilah segala dosa kami, dan kuatkanlah kami oleh Roh Kudus, supaya kami dapat hidup menurut firman-Mu. Amin. Jemaat, mari kita pujikan kidung penyerahan atas segala dosa kita dari kidung Jemaat 467. Jemaat yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan, kini dengarlah firman Tuhan yang mewartakan kepada kita bahwa kasih Tuhan berkenan mengampuni segala dosa-dosa kita. Yesaya pasal 1 ayat 18 berkata, "Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmis, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kayu kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba." Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami perintahkan kepada semua saudara yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah serta mencari keselamatan hanya kepada Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosanya. Kita naikkan pujian DKJ 179.
sebagai orang-orang yang telah ditebus dan diselamatkan oleh Tuhan, maka selayaknya kita hidup sesuai dengan keselamatan yang sudah diberikan kepada kita. Tuhan Yesus memberikan kepada kita sebuah petunjuk bagi kehidupan kita yang baru, kehidupan orang-orang yang percaya yang telah diselamatkan. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35, Tuhan Yesus berkata demikian. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Bapak sekalian, mari kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk pelayanan firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus penyerta kami. Kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini di kebaktian ini. Kembali kami dapat berhimpun di tempat ini, bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan juga saudara-saudara kami, kaum lansia dan anak-anak yang belum bisa mengikuti kebaktian di gedung ini, kiranya dapat mengikuti persekutuan ini dari rumah masing-masing. Kami bersekutu, bersyukur karena Tuhan menyertai dan membimbing kami. Tuhan tetap menjaga kami dan memberi kami kekuatan. Pada hari ini ya Tuhan, kami ingin membuka hati dan jiwa kami untuk diterangi oleh firman-Mu, supaya kami dikuatkan dan diteguhkan olehnya. Kami sebentar akan membaca bagian Alkitab yang di dalamnya kami percaya Engkau sendiri yang berkata-kata kepada kami. Tolonglah kami, urapi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya apa yang kami dengar dan kami renungkan pada saat ini boleh kami pahami dan boleh kami hayati, sehingga dapat kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Ibu Bapak sekalian, dasar renungan kita terambil dari kitab Yunus pasal yang ketiga ayat pertama sampai yang kelima. Saya akan bacakan, mari kita sama-sama mengikutinya. Pertobatan minggu. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya semua yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kafan. Sampai di situ pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hatinya. Haleluya.
kecil sudah jadi Kristen, pasti nggak ada yang nggak tahu cerita tentang Yunus. Tahu ya? Kita tahu pasti hafal. Malah ada lagu sekolah minggu yang diajarkan Yunus di perut ikan. Tahu ya? Oke. Ya kita hafal cerita itu. Cuma yang kita baca ini bagian berikut dari kisah Yunus. Kisah Yunus itu dia disuruh ke Niniwe, dia tidak mau, takut sama orang Niniwe yang katanya jahat, lalu dia pergi ke Tarsis, membuat perahunya diombang-ambingkan, gitu ya. Lalu terus dibuang ke laut, dimakan sama ikan besar, bukan ikan paus ya. Ada yang juga bilang ikan paus. Kita bilang ikan besar, sehingga masuk dia ke sana bahkan 3 hari dalam perut ikan besar. Nah, bacaan kita kali ini bercerita, yang kita baca itu bagian sesudah dia dikeluarkan dari perut ikan paus itu oleh Tuhan, lalu Tuhan kembali memerintahkan supaya dia pergi ke Niniwe, dan kali ini dia pergi, dia melakukan tugasnya ini. Tapi Ibu Bapak sekalian, kali ini saya juga ingin mengajak kita untuk merenungkan bagian ini bukan Yunusnya yang berubah dari tadinya melawan kehendak Tuhan, sekarang taat, ya, mewartakan firman Tuhan kepada orang Niniwe. Tapi saya ingin mengajak Ibu Bapak sekalian untuk merenungkan dari sisi orang Niniwe-nya, ya, bukan Yunusnya, tapi orang Niniwe. Ada 2 hal yang kita bisa pelajari dari orang Niniwe. Ya, jadi sekalipun ada orang Niniwe, sesuatu yang menurut saya sangat penting dan berarti untuk kita. Ada 2 hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama tentang dugaan Yunus bahwa orang Niniwe itu bukan cuma jahat, tapi orang Niniwe itu enggak mau bertobat. Jadi Yunus enggak mau pergi ke Niniwe. Dia berpikir kalau saya ke sana nanti saya dianiaya, bukan cuma itu, tapi percumalah dibilangin udah jahat gitu ya, udah berdosa, enggak akanlah bisa. Jadi ngapain saya harus ke sana? Nah, dugaan itu ternyata tidak benar. Ternyata ketika Yunus datang, Yesus sudah 2 kali Tuhan menyebutnya, yang kedua kali Yunus datang mewartakan bahwa Tuhan akan menghukum kalian dengan segera. Ya. Karena dikatakan 40 hari lagi Tuhan akan mereka segera mendengar Yunus kali, enggak dikatakan berkali-kali ya. Yunus kali berbicara begitu, langsung mereka bilang, wah, kita harus berubah kehidupan kita. Mereka langsung mengenakan kain kabung, mereka langsung bertobat, mereka langsung mengakui kami salah, mereka langsung menyatakan untuk merubah kebiasaan. Ternyata dugaan Yunus bahwa orang Niniwe itu dablek, gitu ya, bahasa tegar tengkuk gitu ya, nggak mau bertobat atau segala, ternyata salah. Ternyata mereka bisa cepat berubah ketika diberitahu. Ibu Bapak sekalian, bukankah ini juga menjadi pelajaran penting buat kita? Dalam kehidupan kita, betapa sering kita punya praduga dan prasangka. Ya, dia pasti jelek, dia pasti buruk. Dengar orang bilang itu, oh iya betul, memang dia seperti itu. Dan kita nggak tahu. Sebenarnya kita belum ketemu, belum coba, belum bertanya, belum apa-apa. Kita sudah kadang-kadang karena satu peristiwa kecil aja kita langsung bilang, oh dia pasti seperti itu.
kita punya praduga, punya prasangka yang besar sama orang yang belum tentu sebenarnya benar, ya. Karena bukan berasal dari pengalaman kita sendiri. Prasangka itu, ibu bapak sekalian, ketika itu dilakukan berulang-ulang, berlanjut oleh banyak orang, maka jadilah dia sebuah stigma. Ya, orang Cina tuh kayak begini, orang Batak tuh jeleknya begini, ya. Orang Sunda tuh kayak begini. Itu stigma, itu cap, stempel yang berasal dari praduga, bukan berasal dari pengalaman. Sebab kalau belajar dari pengalaman kita, ternyata kita enggak kok. Enggak semua orang Batak begitu, enggak semua orang Cina begitu, enggak semua orang Sunda begitu, enggak semua orang Ambon begitu, gitu ya. Enggak ada kaitannya sikap seseorang, perbuatan seseorang itu dengan suku mereka, bahkan juga dengan agama, ya. Karena kita punya stigma, oh Islam itu pasti jahat, pasti tidak toleran, pasti apa, ya. Kristen itu juga di stigma oleh orang Islam, oh Kristen ini pasti itu. Hidup dengan stigma itu membuat kehidupan menjadi rusak, menjadi buruk, ya. Orang ini membuktikan bahwa prasangka Yunus tidak benar, dan kehidupan kita juga pasti mengajarkan kepada kita bahwa kerap kali prasangka yang ada di belakang kepala kita itu tidak benar. Oleh karena itu ini menjadi penting untuk kita, supaya kita renungkan bahwa dalam kehidupan kita mulai membuat prasangka yang mulai membuat praduga yang mulai berpikir positif, melihat orang itu jangan negatif dan buruk, positif dan buruk, melihat sesama, melihat orang lain, melihat agama lain, melihat suku lain. Jangan kita dikuasai oleh praduga, apalagi sampai membuat stigma, sampai mengucap bahwa orang dari suku atau agama tertentu pasti seperti itu. Yang kedua, ibu bapak sekalian, tentang apa sih yang menyebabkan orang ini itu cepat bertobat. Mereka sadar bahwa kesempatan bertobat itu singkat. Lagi Yunus bilang 40 hari lagi Tuhan akan mengembalikan kota Niniwe. Waktu mereka sangat sedikit, oleh karena itu mereka cepat. Kalau kita bertobat, kalau kita datang kepada Tuhan, barangkali Tuhan mau mengampuni kita. Gitu ya. Yunus nggak ancam, Yunus cuma bilang, kalian nanti akan dihukum oleh Tuhan. Gitu ya. Nggak bilang, kamu harus bertobat supaya Tuhan nggak menghukum. Nggak. Di bacaan kita nggak dikatakan begitu. Yunus cuma bilang, Tuhan akan menghukum kalian 40 hari lagi. Tapi mereka dengan peringatan itu sadar bahwa ya harus ada yang dirubah dari Tuhan kita. Kita harus meninggalkan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Di ayat 40 ya, mulai Yunus masuk dalam kota itu sehari di dalam jauhnya, lalu setempat hari lagi maka kemudian akan juga balikan. Nah, kesadaran bahwa waktu yang diberikan oleh Tuhan itu begitu singkat, itulah yang membuat mereka menjadi cepat bertobat. Ibu bapak sekalian, pandemi COVID-19 ini mengajarkan kepada kita satu hal yang berarti, yang berharga, yaitu betapa hidup kita itu rentan, betapa hidup kita itu rapuh, gitu ya. Nggak peduli jabatannya setinggi apa, nggak peduli kekayaannya seapa, nggak peduli juga umurnya banyak juga orang bilang orang muda bertahan, belum tentu gitu.
fakta membuktikan bahwa orang muda juga banyak persentase yang meninggal. Kehidupan kita tuh sangat-sangat rentan, sangat rapuh. Pandemi ini menyadarkan kita. Selama ini mungkin ada kesombongan kita bahwa semua akan baik-baik, semua akan berlangsung. Kita merasa dengan kekuatan, dengan pengetahuan, dengan apa, kita pasti bisa menjalani kehidupan. Tapi pandemi ini mengajarkan kepada kita bahwa kehidupan itu begitu rentan. Setiap waktu kita bisa terserah, setiap waktu kita bisa terkena, dan setiap waktu ketika kita kena itu kita bisa meninggal. Orang yang dibawa dari rumahnya ke tempat perawatan itu kerap kali bergumulnya bukan cuma soal sakit yang diberikan, sesak napasnya. Istrinya Pendeta Agus ketika tahu Pak Agus Paulus Hussein yang dulu pernah di sini dirawat di rumah sakit, saya WA-an, saya ngobrol sama Ibu Yuri, dan Ibu Yuri bilang, Pak, bukan sakitnya Pak, tapi positifnya itu Pak. Ketika dibilang Pak Agus positif, ya bayang kemungkinan kematian besar. Pak itu waktu masuk ke rumah sakit bersama ibunya enggak merasakan apa-apa, dia cuma merasakan penciuman saya, rasa saya sudah hilang. Datang ke Immanuel, dicek, ternyata positif, dirawat. Dirawat juga karena itu cuma 2-3 hari pakai merasa nggak enak, nggak ada perasaan, nggak sampai pakai oksigen karena nggak sampai sesak napas ya, di rumah sakit. Tapi Pak Edo dan Bu Vivi, Pak Edo cerita sama saya kemarin di kantor, selama di rumah sakit itu bayangan kematian itu begitu besar ya. Karena enggak semua disertai dengan sesak apa-apa meninggal. Banyak juga orang yang sepertinya nggak apa-apa, dirawat juga nggak apa-apa gitu ya, nggak bisa nggak apa, tiba-tiba meninggal. Jadi sesuatu yang mengingatkan pada kita pandemi ini bahwa hidup kita itu rentan. Dan sebenarnya firman Tuhan juga sudah mengingatkan gitu ya. Yakobus 4 ayat 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu. Hidup kita sebentar saja ya. Apalagi tadi kita sadar kerapuhan kita. Sebenarnya kesempatan buat kita bertobat itu sangat-sangat sedikit. Kalau kita sadar bahwa hidup kita rentan, kalau kita sadar hidup kita rapuh, kalau kita sadar bahwa anytime kita bisa meninggal, bisa kena, maka yang seharusnya kita lakukan, yang perlu kita lakukan adalah bagaimana memanfaatkan waktu yang masih diberikan oleh Tuhan, kita masih hidup sampai sekarang, untuk melakukan hal-hal yang baik, untuk bertobat, meninggalkan semua perbuatan-perbuatan buruk kita dan belajar hidup sebaik-baiknya di hadapan Tuhan. Segeralah tinggalkan cara yang mabuk, yang berjudi, yang menyeleweng, yang menggosip, yang nyinyir, yang sombong, yang iri hati, yang dendam. Tinggalkan itu semua. Yang malas juga dosa ya. Sekarang sudah zaman saya nggak usah panjang lebar untuk menceritakan, tapi coba aja nanti cari di internet ya, 7 dosa yang mematikan, 7 deadly sins. Itu salah satunya malas. Jadi malas itu dosa yang membuat
kita menjadi maju. Oleh karena itu, tinggalkan itu semua. Mari bergiat, mari lakukan yang baik, mari berusaha hidup jujur, mari berusaha hidup dengan kasih, mari berusaha layani Tuhan, layani sesama dalam kehidupan kita yang kita nggak tahu berapa lama Tuhan berikan kepada kita. Jadi kita belajar dari orang Niniwe bahwa mereka memanfaatkan waktu yang singkat itu untuk bertobat, untuk melayani Tuhan, untuk melayani sesama. Mari kita juga seperti itu, supaya kalau tiba waktunya kita tidak menyesal hal, karena kita sudah bertobat, kita sudah merubah kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Saya undang Ibu dan Bapak sekalian untuk berdiri. Bersama gereja di segala abad dan tempat, mari kita ikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan rumusan pengakuan iman rasul. Kita ucapkan secara perlahan saja supaya kita bisa menghayati. Maksud saya jangan terlalu terburu-buru, ya. Kita ucapkan dengan suara yang keras, tapi tempo yang tidak terlalu terburu-buru. Mari bersama-sama kita ikrarkan demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, hari langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Namun sebelumnya kita mendengarkan firman Tuhan yang akan mendasari persembahan kita. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 7. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Marilah kita menyerahkan persembahan ini dalam doa kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, berkat berasal daripada-Mu. Syukur kami kepadamu ya Tuhan, atas berkat dan anugerah Tuhan yang kami rasakan di setiap kehidupan kami. Tuhan yang memberikan apa yang kami perlukan di dalam kehidupan ini. Semuanya itu ya Tuhan berasal daripada-Mu. Pada saat ini Tuhan kami bersyukur melalui persembahan ini. Berkatilah ya Tuhan persembahan yang kami kumpulkan pada saat ini. Berkati tangan-tangan yang sudah memberikan. Berkati juga Tuhan para majelis yang akan mengelola persembahan ini. Biarlah Tuhan menjadi pemuliaan nama Tuhan di dalam persekutuan kami di gereja ini. Berkati Tuhan segala usaha yang kami lakukan di dalam hidup kami, sehingga kami Tuhan boleh bersyukur di dalam kehidupan ini.
Inilah doa kami Bapa, terimalah persembahan kami ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami bermohon kepadamu. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara sekalian, mari kita sama-sama memberikan doa syafaat. Kami bersyukur kepada Tuhan atas firman-Nya yang boleh kami dengar hari ini. Kami boleh belajar dari orang-orang pendidik yang ternyata membuktikan bahwa kerap kali stigma terhadap diri mereka tidak benar. Oleh karena itu, biarlah kami tidak melihat orang lain dengan praduga yang buruk, dengan prasangka yang buruk, tapi kami boleh lihat sisi positifnya. Dan sebaliknya kami juga bisa membuktikan bahwa praduga-praduga orang lain terhadap kami sebagai orang Kristen itu tidak sepenuhnya benar. Kami bisa membuktikan bahwa Engkau mengajarkan kami untuk hidup secara benar, hidup secara baik dengan sesama kami. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan pada saat ini menaikkan syafaat kepadamu. Pertama-tama kami mensyukuri kehidupan kami selaku jemaat di GKB Cinde ini dalam situasi pandemi yang sangat sulit dalam berbagai hal. Kami masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bisa beribadah secara langsung, secara ragawi di gedung gereja ini. Kami tahu ada banyak jemaat GKB yang sampai saat ini masih melakukan ibadah minggu secara online, dan kami juga tahu banyak bagian dari warga masyarakat yang masih sulit untuk melakukan ibadah mereka dalam kehidupan mereka secara bersama-sama. Masih harus melakukan ibadah-ibadah agama apapun secara pribadi. Oleh karena itu kami bersyukur atas kesempatan ini, dan kiranya kami dapat memanfaatkannya dengan baik, dan kiranya Tuhan terus menolong, menjaga, menyertai kami dan seluruh bagian masyarakat Indonesia supaya kami bisa melawan pandemi virus COVID ini dengan baik, dan pada akhirnya keadaan kehidupan kami bisa pulih kembali karena pertolongan Tuhan. Kami ingin berdoa bagi para pelayan Tuhan yang Tuhan telah panggil untuk bekerja melayani di tempat ini, pendeta dan penatua yang bekerja melayani di sini. Kiranya Tuhan berkati mereka, berkati kehidupannya, berkati keluarganya, agar dapat mendukung pelayanan di gereja ini, sehingga pelayanan kami tetap dapat baik, dapat berjalan dengan baik, dengan benar. Bahkan di tengah situasi pandemi ini kami dapat lebih bersaksi dan melayani di dalam kehidupan masyarakat, bersaksi dan melayani sesama kami. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi setiap orang yang terlibat dalam kegiatan di gereja maupun dalam pelayanan, bagi guru-guru sekolah minggu, komisi-komisi, panitia, orang yang terlibat dalam kebaktian minggu sebagai musik, sebagai pelayan multimedia, bahkan sekarang ada orang-orang yang secara khusus mendedikasikan diri dalam pelayanan untuk menjaga kesehatan melalui gugus tugas. Kiranya Tuhan memberkati orang-orang yang telah membaktikan diri untuk pelayanan di gereja ini, sehingga apa yang mereka lakukan membawa kebaikan bukan saja bagi kami, tetapi juga bagi sesama kami. Kami juga berdoa bagi rencana-rencana yang akan kami lakukan sebagai jemaat. Kiranya Tuhan sertai kehidupan kami. Kami berdoa bagi setiap warga jemaat, setiap orang yang hadir di kebaktian ini maupun yang mengikuti kebaktian ini dari rumah masing-masing. Kiranya Engkau memberikan kekuatan, keyakinan bahwa Engkau selalu menyertai kami di tengah situasi sulit pandemi ini,
dan Kau senantiasa memberkati setiap upaya kami untuk melawan pandemi ini, dan Kau senantiasa menjaga serta melindungi kami. Karena itu Tuhan, biarlah kami juga ingin menyerahkan kehidupan persekutuan kami ke dalam tangan-Mu. Engkau yang telah menumbuhkan, mengembangkan, Engkau juga yang akan terus menjaga dan memelihara kehidupan persekutuan kami di sini. Kami berdoa bagi Gereja Kristen Pasundan secara keseluruhan yang dalam waktu dekat akan menyelenggarakan rapat kerja sinodal secara daring, sesuatu yang bukan mudah, tetapi memerlukan persiapan-persiapan yang baik dari semua pihak. Oleh karena itu Tuhan berkati kami, sertai kami, supaya baik majelis sinode maupun jemaat-jemaat dan berbagai badan pelayanan serta bagian-bagian GKP yang lain yang akan ikut ambil bagian dalam rakersis ini dapat mempersiapkan diri dengan baik, sehingga pelaksanaan rakersis tetap dapat berjalan dengan baik. Kami dapat merumuskan program-program kerja dan pelayanan untuk tahun 2021-2022 sehingga pelayanan gerejamu, kesaksian gerejamu di bumi Jawa bagian barat ini bisa berjalan secara lebih baik lagi. Kami juga ingin berdoa bagi kehidupan ekumenis gereja-gereja di Indonesia yang di dalam wadah PGI pada hari Senin yang akan datang akan menyelenggarakan sidang majelis pekerja lengkap PGI. Kiranya Tuhan juga sertai supaya setiap gereja dalam wadah persekutuan gereja-gereja di Indonesia dapat merumuskan hal-hal yang baik dalam sidang ini sehingga memantapkan langkah setiap gereja di dalam melaksanakan tugas panggilan pelayanan di Indonesia. Semakin menguatkan gereja untuk lebih bersaksi, lebih melayani di tengah dunia yang sedang sulit seperti sekarang. Kami berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami, Tuhan berkati mereka supaya dengan kebajikan dari Tuhan mereka boleh memimpin kami melakukan banyak hal yang perlu supaya sebagai bangsa dan negara kami dapat mengatasi pandemi ini dengan baik. Bahkan kami boleh terus membangun kehidupan bangsa dan negara ini, bangsa dan negara yang adil makmur, yang saling menghargai, yang saling menghormati, yang ada kedamaian di dalamnya. Karena sekalipun berbeda-beda suku dan agama, tetapi kami boleh tetap percaya Tuhan yang menganugerahkan kepada kami sebuah negara di mana di dalamnya kami dapat saling membantu, saling menolong, saling mengasihi satu dengan yang lain. Kami serahkan kehidupan kami masing-masing ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Pada minggu ini kami tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi satu hal yang ada di dalam hati kami, Engkau tetap menyertai, Engkau tetap menunjukkan. Karena itu biarlah kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, seluruh rencana kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan yang menyertai selalu. Kami serahkan doa syafaat kami di dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Dan pada saat ini kami bersama-sama mengucapkan doa sebagaimana doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kembali saya undang di Bapak berdiri, kita akan menutup bagian kita dengan nyanyian dekati suara.
saudara. Amin.